Halo anak-anak, bab 1 ini kita akan belajar mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Halo anak-anak, materi kali ini yang akan Ibu sampaikan merupakan materi yang terlewat ya, mengenai batas laut Indonesia. Jadi saat itu Ibu sempat menjelaskan, namun hanya mengenai negara-negara apa saja yang berbatasan dengan Laut Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai batas laut teritorial, kemudian batas zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir batas zona kontinental. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai bahwa Indonesia ini mengikuti peraturan dari dunia. Itu ada hukum internasional dari UNCLOS. UNCLOS apa sih, Bu? UNCLOS adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, yang merupakan konvensi PBB tentang hukum laut. Memang konvensi itu untuk apa? Ya, itu untuk menentukan sampai mana negara bisa berhak atas laut yang dimilikinya. Oke, yang pertama yaitu batas teritorial Indonesia. Yaitu kalian tahu pasti kan udah sering disebutin bahwa laut teritorial Indonesia itu sampai 12 mil laut. 12 mil laut itu berhak Indonesia memiliki wewenang atas laut tersebut. Baik sumber daya yang ada di laut, baik perikanan, terumbu karang, juga yang ada di dasar lautnya seperti minyak buminya. Dan yang harus kalian ketahui bahwa laut teritorial ini berhaknya itu bukan hanya di lautannya saja ya, tapi sampai udara di atasnya juga sekitar 12 mil laut ke atas itu merupakan hak milik negara kita. Menilik sejarah yang pernah ada, dahulu kala Indonesia hanya memiliki laut teritorial sekitar 3 mil saja loh, 3 mil laut, sedikit sekali kan. Dan hal tersebut dicoba untuk diperbaharui oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda yang saat itu menyadari bahwa situasi mengenai 3 mil laut untuk Indonesia itu tidak baik, karena bayangin deh negara kita yang kepulauan dari ujung sampai ujung lagi pulau, apalagi banyak pulau-pulau kecil, hanya berhak atas 3 mil laut saja. Berarti dari satu pulau ke pulau lain terpisah karena di tengah-tengahnya itu menjadi laut bebas. Apa itu laut bebas? Laut bebas adalah laut yang dimiliki oleh seluruh dunia, jadi bebas dilewati baik itu oleh kapal asing atau oleh negara lain. Kan hal tersebut dapat menyebabkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oleh karena itu saat itu Insinyur Haji Juanda beserta beberapa pahlawan kita yang lainnya mengusulkan suatu usulan yang sangat penting yang saat ini harus kita syukuri. Dan saat ini karena usulan dari Insinyur Haji Juanda tersebut, kita jadi memiliki wilayah laut yang lebih lebar dan lebih luas. Nah, usulan tersebut dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Yang tadinya laut Indonesia hanya sekitar 3 mil laut saja, saat ini menjadi 12 mil laut. Oke, kalian harus tahu dulu nih bahwa mil laut dengan mil di daratan itu berbeda ya. Jika di mil laut itu sama dengan lebarnya ya 1852 meter. Jauh sekali kan dengan mil di daratan. Setelah itu deklarasi Juanda walaupun dibuat usulannya pada tahun 1957, tapi tidak serta-merta langsung diakui dan disetujui oleh dunia.
Jadi saat itu ada delegasi-delegasi dari negara kita berangkat ya eh, ke tempat konvensi PBB tersebut tentang hukum laut yang diadakan pertama kali pada tahun 1958 namun tidak disetujui. Nah, tapi delegasi-delegasi kita ini para pahlawan kita pada zaman dahulu kala tidak pantang menyerah. Jadi setelah tidak diakui masih terus berusaha untuk bernegosiasi, bermusyawarah dan saat itu mengikuti lagi konvensi PBB mengenai hukum laut atau UNCLOS pada tahun yang kedua itu pada tahun 1960 tetap tidak disetujui oleh dunia. Dan yang terakhir pada tahun UNCLOS ketiga yaitu 1973 sampai 1982 akhirnya pada konvensi PBB Indonesia berhasil mengesahkan tentang deklarasi Juanda ini yang menetapkan bahwa seluruh laut-laut yang berada di sekitar pulau Indonesia menjadi milik Indonesia atau yang saat ini kita tahu bahwa negara kepulauan. Ini menjadi suatu apa ya? Suatu sejarah penting untuk kita. Bahkan karena usulan dari Insinyur Haji Juanda ini membuat negara-negara bentuk yang berbentuk kepulauan seperti negara kita memiliki hak juga atas laut-lautnya. Jadi pokoknya negara-negara yang punya pulau-pulau kecil ini jadi berhak dan disebut dengan negara kepulauan. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu zona ekonomi eksklusif. Kalian tahu kan lebarnya itu 200 mil laut dari garis pangkal. Zona ini cakupannya yaitu hanya air lautnya saja ya dan dasar laut di bawahnya. Seperti namanya zona ekonomi eksklusif. Jadi mereka hanya berhak untuk memanfaatkan sumber daya lautnya tersebut untuk kebutuhan ekonomi. Jadi seperti kebutuhan militer untuk membangun benteng-benteng pertahanan itu dilarang. Jadi zona ekonomi eksklusif ini kita masih bisa mengambil sumber daya laut seperti ikan-ikan yang ada di lautnya, kemudian minyak bumi yang ada di dalamnya. Nah, kita masih bisa seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu landasan kontinen atau zona kontinentalnya ini dasar laut ini khusus tentang dasar laut saja. Jadi kalau tadi laut teritorial kita bisa memanfaatkan segala macamnya, kita punya hak banyak di sana, baik itu sumber daya lautnya atau yang ada di dasar lautnya atau bahkan yang ada di atasnya, udara di atasnya sekitar 12 mil ke atas itu juga hak kita. Nah, untuk zona ekonomi eksklusif itu sumber daya laut yang adanya, lautnya, kemudian dasarnya. Nah, untuk landas kontinen ini hanya berhak di dasarnya saja, dasar lautnya saja. Karena kan memang ya banyak sekali energi atau minyak dan gas yang ada di lautan. Nah, itu kita bisa mengambilnya di landas kontinen itu. Oke anak-anak, untuk materi kali ini yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ada ALKI, Alur Kepulauan Laut Indonesia. Terus kita belajar apa lagi kemarin? Ayo ingat-ingat. Nah, kita belum sempat membahas secara historisnya ya. Kali ini Ibu akan membahas secara historis. Jadi kita cerita-cerita lagi mengenai dulu tuh gimana sih proses transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Apalagi kan Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan kerajaan-kerajaan ya pada zaman dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Nah, gimana sih? Nah, kita oke, yang pertama Ibu akan kupas tuntas. Yang pertama ini historisnya ya dari Kerajaan Sriwijaya. Ayo, di mana Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya terletak ya pusatnya di Palembang atau Sumatera Selatan. Yaitu Kerajaan Sriwijaya ini menguasai Asia Tenggara loh. Wah, jadi saat itu keren sekali kan. Satu kerajaan bisa menguasai seluruh Asia Tenggara. Nah, pusatnya ini dari Kerajaan Sriwijaya itu Selat Malaka dan Sunda ya, pusatnya yang menjadi
kunci keberhasilan masa ini karena mereka menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Jadi untuk jalur transportasi dan untuk perdagangan mereka kuasai itu semuanya di dua selat ini. Kemudian pada zaman ini juga Kerajaan Sriwijaya membuat peta ekspedisi. Ekspedisi untuk apa ya? Ekspedisi untuk menguasai wilayah-wilayah lainnya seperti Asia Tenggara di sekitarnya. Kemudian ada yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini udah melegenda banget ya kerajaannya. Itu pusatnya ada di Jawa bagian timur dan dasar atau basis kekuatan dari Kerajaan Majapahit ini yaitu di perairan Nusantara. Wah, jadi seluruh nih Nusantara itu dikuasai oleh Majapahit. Dan bahkan pada masa Kerajaan Majapahit ini, Indonesia berjaya sekali dalam bidang maritim. Kemudian pelabuhan pusatnya ada di mana nih? Pelabuhan pusatnya ada di Bubat dan Canggu. Nah, ini ada di hulu Sungai Berantas, Sidoarjo, Surabaya. Nah, di Sidoarjo ya. Kemudian tadi kan saat Kerajaan Majapahit ini berjaya setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh. Nah, setelah Kerajaan Majapahit runtuh, ada yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini ada pusatnya di Jawa bagian tengah ya. Nah, Kerajaan Demak ini kerajaan satu-satunya kerajaan Islam yang saat itu juga berjaya untuk menguasai maritim di Indonesia. Kemudian setelah masa-masa kerajaan yaitu ada zaman penjajahan. Ini Indonesia dijajah oleh bangsa apa aja nih? Ada bangsa Portugis, kemudian bangsa Belanda, dan bangsa Jepang ya. Ini penjajah-penjajah ini kita belajar sedikit, kita flashback sedikit ke pelajaran sejarah ya. Kalian udah belajar kan bahwa bangsa-bangsa ini datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah ya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Karena Indonesia ini jadi tujuan penjajahan, musabab Indonesia kaya akan sumber daya. Kemudian setelah masa penjajahan usai, itu ada masa Alki. Nah, ini Alki udah Ibu jelasin di pertemuan minggu lalu ya. Baik anak-anak, tadi kita udah membahas nih historis mengenai dari zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan. Nah, saat ini setelah itu Alki. Nah, Alki ini masuk pada zaman perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya. Kemudian yang pertama ini ada era Orde Lama. Dari tahun 1945 sampai 1965. Nah, pada era ini Indonesia menjalankan hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi melanjutkan yang sudah Hindia Belanda atau bangsa Belanda lakukan, dilanjutkan oleh Indonesia. Yang Ibu sempat singgung tadi di pembahasan batas teritorial ya. Pada saat ini tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia mencetuskan deklarasi Juanda. Nah, itu sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada era Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, pada saat ini pembangunan laut mengalami kemunduran. Kenapa nih? Karena pada era ini presiden pada era ini mengutamakan pembangunan di wilayah daratan Indonesia. Nah, pada tahun 1982 diadakan konvensi PBB kan yang tadi Ibu sempat jelaskan. Dan Indonesia sudah resmi lautnya ini 12 mil laut yang dimiliki. Nah, pada perjanjian ini terdapat 9 pasal. Yaitu menyatakan salah satu pasal ini menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan alat untuk menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya. Jadi walaupun mengalami kemunduran karena memang masa ini berarti masa kepemimpinannya Presiden Soeharto, lalu ada Presiden ya Soeharto. Nah, pada masa Presiden Soeharto ini memang dikenal dengan Indonesia sebagai negara
Apa ayo? Bukan negara maritim ya, tapi negara agraris. Karena pada masa ini sedang berjaya-berjayanya nih, eh, padi di Indonesia itu sampai bisa ekspor keluar loh, saking kerennya. Maka pada saat ini memang untuk maritim, untuk kelautan, untuk pembangunan laut semuanya mengalami kemunduran. Kemudian pada yang ketiga ada era reformasi dan setelahnya sampai saat ini. Era reformasi ini dimulai dari pemerintahannya Presiden B.J. Habibie. Pada era ini dicetuskan Deklarasi Bunaken. Deklarasi ini menghasilkan dua pokok bahasan, yaitu kesadaran kondisi geografis Indonesia dan potensi kelautan. Jadi setelah mengalami kemunduran pada masa sebelumnya, pada era Orde Baru, nah pada masa era reformasi ini mulai nih dibangun lagi, dicetuskan lagi, yaitu dengan adanya Deklarasi Bunaken, menyatakan bahwa ya Indonesia ini memang harus sadar gitu bahwa bentuk geografis Indonesia ini memang terdiri dari pulau-pulau ya, dan potensi lautnya sangat banyak. Selanjutnya masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid. Pada era ini masalah kelautan di Indonesia mendapat perhatian yang lebih, jadi lebih memperhatikan lagi kelautan Indonesia pada masa Presiden Gus Dur yang kita kenal namanya ya. Maaf, kita kenal sebutannya dengan Presiden Gus Dur. Nah, hal tersebut dapat dilihat dengan perhatian pemerintah membentuk Departemen Eksplorasi Laut. Nah, apa sih Departemen Eksplorasi Laut itu? Departemen ini seiring dengan waktu berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini nih cikal bakal adanya Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu pada masa Abdurrahman Wahid, walaupun namanya dulu Departemen Eksplorasi Laut. Jadi lebih intim lagi membahas dan mengurusi masalah laut Indonesia. Kemudian pada masa pemerintahan Ibu Megawati, pada era ini dicetuskan Seruan Sunda Kelapa. Apa nih? Seruan ini mengajak seluruh bangsa Indonesia bekerja sama untuk membangun kekuatan maritim. Wah, jadi dari tahun ke tahun maritim Indonesia ini semakin diperhatikan ya, semakin dikuatkan lagi. Dengan adanya seruan ini, kan bangsa Indonesia diajak sama-sama gotong royong gitu untuk membangun kekuatan maritim. Selanjutnya pada masa pemerintahan Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mengadakan konvensi internasional yaitu World Ocean Conference. Nah, momentum ini dihadiri 423 delegasi dari berbagai negara. Wah, banyak sekali ya. Dari konferensi ini menghasilkan deklarasi Kelautan Manado yang memuat, yang pertama menyelamatkan planet bumi dan kelangsungan generasi penerus di masa yang akan datang. Kedua, menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Nah, berarti kerennya pas masa Pak SBY ini mengadakan konferensi di Indonesia ya. Dan terbentuklah deklarasi Kelautan Manado. Gak usah kalian hafal, ibu hanya bercerita saja. Jadi semoga kalian paham ya ada deklarasi apa aja dan pada masa-masa mana saja yang maritim atau kelautannya ini sempat terbengkalai, kemudian diperkuat lagi. Itu aja yang jadi inti-intinya. Semoga kalian dapat mengambil poinnya. Yang terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi sampai sekarang. Nah, itu kan dua masa ya. Pada masa ini sektor laut dikenal dengan poros maritim. Nah, jadi disebutnya poros maritim ini baru pas masa Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi mungkin merasa bahwa banyak sekali keuntungan, banyak sekali potensi yang dapat Indonesia kuasai dari lautan yang kita miliki, karena memang 75% wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Maka akan sangat aneh bila Indonesia tidak memanfaatkannya seperti itu. Oke, selanjutnya materi yang akan Ibu bahas yaitu